Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Khairatunisa dengan NIM 181030075 dari kelompok 6C4 Prodi Fisioterapi S1 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan penata laksanaan fisioterapi pada kasus inkontinensia urin. Jadi sebelum kita melakukan intervensi, pertama kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada pasien untuk mengetahui identitas dan keluhan-keluhan yang dirasakannya. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Winda. Jadi saya fisioterapi yang akan bertugas untuk memeriksa Ibu. Jadi sebelumnya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang akan Ibu jawab. Jadi apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Jadi Ibu namanya dengan Ibu siapa? Ibu Widya. Ibu Widya. Ibu Widya usianya berapa tahun Ibu? 42 tahun. 42 tahun. Ibu, apakah Ibu Widya bekerja apa tidak? Iya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu bekerjanya di mana Ibu? Di firma hukum. Oh, baik. Ibu, keluhan yang dirasakan apa saja Ibu? Nggak buang air kecil, urinnya keluar sendiri. Baik, jadi Ibu nggak bisa buang air kecil sama urinnya suka keluar sendiri ya Bu? Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Ibu, kejadiannya sudah berapa lama Ibu? 5 bulan tak lalu, setelah lahiran anak ketiga. Baik, jadi Ibu jadi kejadiannya sudah 5 bulan yang lalu setelah lahiran anak ketiganya. Iya. Iya. Ibu, apakah Ibu merokok? Iya. Baik, Ibu merokok ya. Ibu minum alkohol juga? Iya. Iya. Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah ke fasilitas kesehatan? Tidak, enggak pernah. Oh, jadi Ibu belum pernah ya? Iya. Baik. Ibu, apakah Ibu Widya ini rutin olahraga atau tidak? Tidak. Tidak, karena Ibu sibuk ya? Iya. Ya, baik. Oke, setelah kita melakukan asesmen dan kita mengetahui keluhan dan dari identitas pasien, maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari vital sign dan juga IPPA dari pasien atau inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan vital sign-nya terlebih dahulu ya. Iya. Ini sih Ibu, bisa tolong taruhkan di ketirnya. Oke, baik.
Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan vital sign dan juga IPPA dari pasien, maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar dari pasien. Jadi fungsi gerak dasar ini bisa dilakukan dengan cara active movement pada hip, pelvic, dan juga pada trunk pasien. Jadi untuk gerakannya itu bisa ada gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, interrotasi, dan ekstrarotasi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang dimana pemeriksaan fisik ini yaitu the perfect scan. Jadi untuk tujuannya yaitu untuk mendeteksi kekuatan dari otot vagina pasien tersebut. Jadi ibu minta tolong tidur terlentang, ibu, ya. Minta pasien untuk tidur terlentang seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan spesifik ini, alangkah lebih baiknya kita bertanya kepada pasien apakah pasien tersebut setuju untuk melakukan pemeriksaan khusus ini, dan juga kita menjelaskan prosedur dan tujuan dari pemeriksaan ini. Baik ibu, jadi kita akan melakukan pemeriksaan khusus yang dimana nantinya saya akan memasukkan, mohon maaf, jari saya kepada vagina ibu. Jadi apakah ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Iya. Oke, baik. Setelah pasien bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, maka selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan khusus kepada pasien tersebut dengan cara posisi pasien tidur terlentang, kemudian hipnya itu posisi fleksi abduksi, dan keningnya itu posisi fleksi. Kemudian selanjutnya setelah kita mencuci tangan, sebelum kita melakukan pemeriksaan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar bersih. Kemudian untuk cara melakukan pemeriksaan yaitu kita memasukkan jari terapi ke vagina pasien sedalam 4-6 cm. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini, kemudian kita menggerakkan jari ke arah dari pukul 4 ke pukul 8. Tujuannya yaitu untuk mengecek otot-otot pasien, kemudian instruksikan pasien seperti ingin BAB. Baik ibu, coba ibu kontraksikan ototnya seperti ingin BAB. Oke, baik. Nah, di perfect scan ini itu terdapat 4 penilaian, yaitu yang pertama ada power, yang kedua endurance, yang ketiga repetition, dan yang keempat fast. Untuk di power ini itu kita dapat menginstruksikan pasien untuk mengontraksikan otot vaginanya. Kemudian fisioterapis mengecek berdasarkan penilaian power tersebut. Penilaian power ini ada 6, yaitu dari 0 sampai dengan 5. Jadi ibu bisa tolong kerutkan vaginanya seperti ini. Oke, nanti saya akan cek ya. Jadi untuk pasien saya ini didapatkan nilai 3. Kemudian lanjut saja ke endurance. Di endurance ini kita minta pasien untuk mengkontraksikan vaginanya semampu dari pasien. Kemudian nilainya itu berdasarkan vaginanya semampunya. Ibu tolong kontraksikan seperti tadi, kemudian ditahan. Oke, mulai. Oke, dari endurance-nya, dari pemeriksaannya kita dapatkan nilai 6. Kemudian lanjut ke pemeriksaan repetition, dimana untuk pemeriksaannya ini yaitu kita minta pasien untuk kontraksikan, kemudian relaksasikan, lalu kita beri jeda selama 4 detik. Kemudian diulangi lagi. Dan yang terakhir yaitu fast.
Untuk fast ini kita lakukan sama seperti repetition tadi, tetapi ini tidak ada jedanya dan kontrak lireknya itu dilakukan secara cepat. Dan untuk hasil pemeriksaannya yaitu pasien ini nilainya yaitu untuk power yaitu 3, untuk endurance-nya itu 6, untuk repetition-nya itu 6, dan untuk nilai fast-nya itu 5. Kita dapatkan nilai 5. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan spesifik the perfect scheme itu, selanjutnya kita memberikan intervensi. Intervensi yang dapat kita berikan yaitu yang pertama yaitu brother training, di mana terapis memberi minum kepada pasien pukul 1, kemudian minta pasien untuk mengkosongkan kantung kemihnya, kemudian selang 2 jam fisioterapis memberikan lagi minum kepada pasien tersebut dan minta lagi kepada pasien untuk mengkosongkan kembali bagian kantung kemihnya. Kemudian untuk intervensi yang kedua yaitu ada pelvic floor, di mana itu minta pasien untuk tidur terlentang, kakinya diluruskan, kemudian instruksikan pasien untuk mengerutkan anusnya selama 5 sampai 8 detik. Untuk dosisnya yaitu dapat dilakukan 8 sampai 12 kali dan ditahan selama 5 sampai 8 detik, dan repetisinya itu 3 kali. Contohnya itu seperti ini. Ibu permisi. Oke Ibu, kakinya bisa diluruskan dulu Ibu. Oke, baik. Oke, nanti saya minta Ibu untuk mengerutkan anusnya seperti ini. Nanti ditahan selama 8 detik ya. Oke, kita mulai. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, relax. Oke, seperti itu contohnya, dapat dilakukan dengan dosis 8 sampai 10 kali dengan diulangi sebanyak 3 kali. Mungkin demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.